Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ابتغاء مرضات الله رحمته واستغفر رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في هذا الدرس الحمد لله تعالى خاطرة من شيخنا اسمه الفقيه وله مغفرة خاطرة من شيخنا إثبات الله ما جاء من حال الله حديث الله مجاهد في العام الرحمن بن ناصر حديث الله بن عمر بن هدي لام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال مسلم إبراهيم نفعني بعونه وبركته في دارين آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 walzam as-sumtani ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walzam lan tepono sira as-sumta ing meneng apa diam illa li daruratin kejaba rana darurat syar'iyatan kang bangsa syar'iyatan li daruratin syar'iyatin kang bangsa syariat li daruratin syar'iyatin krana darurat syar'iyatin kang bangsa syariat. Malang tiga sapa sallallahu alaihi wasallam man utawi wong suruh kang utawi sire rahasiane man bersire man ayo selama yen ta selamat sapa man kaya kalial zim moko becik netepono man asumta atau asumta ing meneng. Jadi orang yang ingin selamat itu paling baik adalah hendaknya dia diam. Diam adalah emas, ada kata-kata mutiara begitu ya. Diam ada emas. Maksudnya ini kalau pembicaraan itu banyak mudaratnya, tidak berguna, tidak bermanfaat, maka diam itu lebih selamat. Nah, ini pilihan, tapi kalau terjadi misalnya sedang diskusi ya nggak diam. Ketika ada musyawarah atau ada bahsul masail, bahas tentang ilmu ya di situ boleh, itu malah dianjurkan untuk terjadi musyawarah atau diskusi tentang ilmu kitab. Lagi bangsane mutolaah atau belajar kelompok atau kajian kitab kelompok, di situ malah diam ya kurang bermanfaat, kurang maksimal karena di situ butuh dinamika pendapat. Ya, jadi perkembangan pendapat itu dibutuhkan dalam musyawarah atau diskusi. Jadi diam itu emas. Tapi kadang ada diam itu tandanya boleh gitu ya, tandanya mau itu juga diam ya. Nah, ini lain lagi kalau seorang wanita, seorang gadis ditembung oleh seorang laki-laki, diam itu kira-kira tanda setuju atau menolak? Nah, biasanya setuju. Niku sing ngangge rada ewuh pakewuh, ning ora ewuh pakewuh ya nderek atau siap gitu. Aku seneng kowe, ya pada. Nah, itu berarti itu enggak diam, itu kekendelen ya. Ya, itu adat ketimuran, adat orang ya ketimuran Asia mungkin begitu. Tapi di dalam kajian fikih juga begitu. Tanda diamnya itu kadang-kadang bisa dilihat dari tanda setujunya itu dari diamnya itu dalam kajian fikih. Setujunya seorang gadis dilamar ya begitu. Nah, kalau sudah janda lah itu sayib lah.
harus betul-betul mau apa tidak, harus jelas sore. Ya minimal derek ya, bahasa minimal itu bahasanya ya halus nggih derek. Ya. Wa kana al-ustaz wa kana lana sapa al-ustadu guru Al-Qushairi, ya Ustaz Al-Qushairi. Ustaz itu kalau di dunia akademik itu sebutan untuk profesor ya. Ustaz. Guru besar, profesor. Ya, ini maksudnya ya seorang guru. Rahimahullah taala yaqulu ngendika sapa Syekh Qushairi Al-Qushairi. Dia juga mengarang kitab banyak tentang tasawuf. Saya pernah mendapat kitab namanya kitab Rodotus Salikin atau apa itu, karya Al-Qushairi. Hadiah dari seorang teman, hadiah ketika nikah. Jadi kado pernikahan itu saya dikasih kitab. Jadi kalau orang kadang ngasih hadiah kan hadiahnya bongso nopo, bongso piring, gelas, apa lampu apa. Nah, saya dikasih hadiah kitab karya Al-Qushairi, itu masih ada di rumah. Yang ngasih kitab itu santri teman sekelas, tapi dia memang kecenderungannya menjadi seorang sufi, namanya Kang Qadirun Al-Mafulah, sudah meninggal punya anak 2. Penyakitnya ternyata parah, penyakitnya hati itu apa? Liver ya, liver. Jadi di pondok mungkin tidur sering tidak beralaskan lemek ya. Nah, itu ternyata lemek tidur itu penting, pakai sajadah atau pakai apalah yang bisa untuk lemek itu. Nah, dia sering tidur mungkin akhirnya paru-paru basah atau apa, pokoknya ke hati, liver gitu. Masih muda dan meninggal waktu umur sekitar 35 lah, 35 kemarin. Nah, ini ngasih hadiah kitab karya Syekh Al-Qushairi, masih ada di situ. Kalau nggak salah Rodotus Salikin atau apa, tamannya para salik. Yaqulu ngendika sapa Syekh Al-Qushairi innama asar yang pesine asaro, memberikan asar, atau asar itu ya bisa diartikan milih ya. Memilih sapa al-qaumu kaum, asaro milih sapa al-qaumu kaum itu maksudnya para ulama. As-sukuta ing meneng, para ulama kebanyakan memilih diam. 5 alimu, 5 krono barang alimu kang ngerti sapa para ulama. Annal kalama sak temene omongan, guneman. Iku minal afati, setengah saking ponco boyo. Jadi bicara itu, ngomong itu kadang termasuk kadang-kadang mendatangkan bahaya. Afat itu ponco boyo atau mara bahaya. Summa lima nuli krono barang fihi kang iku tetep ing dalam kalam atau omongan. Min haddi nafsi, saking bagian nafsu. Ya, jadi karena di dalam kalam itu kadang ada yang dibumbui oleh hawa nafsu. Selain ada bumbu hawa nafsu, bagian dari hawa nafsu, wa idhari sifatil madhi, lan saking lahirake piro-piro sifat pujian. Kadang-kadang orang untuk pembicaraan itu untuk muji-muji dan sebagainya, tapi kadang-kadang ada juga untuk hibah untuk mencela dan sebagainya. Nah, hibah itulah yang kemudian masuk kategori afat atau bahaya dari omongan itu, afat. Wal maililan condong ilaman maring wong. Yumayyazu kang den bedakake anaskalihi saking pira-pira bentuk eman. Kadang untuk membedakan profil seseorang, bentuk seseorang. Bi husnin nutqi kelawan baguse ucapan. Wa ghairi hadza lan saliyane mengkene baguse ucapan.
min afatil kalami setengah saking pira-pira ponco bayane atau bahayane omong guneman atau omongan. Ya, jadi ucapan pembicaraan itu kadang-kadang bisa membawa ke bahaya atau ponco boyo ya, tadi bisa ghibah, ngerasani, mencela, humazah ya, wailul likulli humazatil lumazah ya, bisa masuk di situ. Kemudian namimah bisa juga adu domba karena ada kalam, ada ucapan, mengadu domba. Di afatnya kalam. Tipu muslihat, atau apa ya, orang kadang-kadang tergiur atau terpesona dengan kalamnya seseorang. Tapi bagaimana dia kalau memang misalnya yang dibicarakan kebaikan, ya itu berarti baik. Tetapi kalau kemudian sesuatu yang maksiat atau madharat tapi dibungkus dengan sesuatu kalam yang baik, ya harus hati-hati juga. Kadang-kadang kelihatannya nampak bagus tapi di balik itu adalah sesuatu yang madharat. Ini afatul kalam. Wa kana syekhu wa kana lan ana sapa syekhu Syekh Abu Bakr bin Yasin Abu Bakar bin Iyash rahimallahu taala yaqulu ngendika sapa Syekh Abu Bakar bin Iyash, kasratul kalami utawi akeh omongan iku tansyiqu bisa menyerap atau nyedot al hasanati ing pira-pira kebagusan. Banyak omong itu nanti bisa merusak kebaikan atau bisa nyerap nilai kebaikan. Misalnya berbuat baik tapi kemudian diomong-omongkan dan sebagainya, akhirnya nilai kebaikannya bisa berkurang, tersedot dengan banyaknya ucapan. Bisa dengan ta'ajub, ujub, bisa dengan riya dan sebagainya. Kama kaya barang tansiku kang kasedot atau apa mau? Ya. Kaya nyedot apa al ardu bumi, ya. Kama kaya barang tansiku kang nyedot apa al ardu bumi. Bu'dal mai ing aduwe banyu. Ba'id. Bu'da itu maksudnya ba'idun. Bu'dal mai ing aduwe banyu. Maksudnya tanah itu bisa menyerap air sejauh mungkin. Hilang. Air yang habis ada hujan misalnya itu bisa hilang, lenyap ke dalam tanah, bisa nyedot. Itu sama dengan kebanyakan berbicara itu bisa menyedot atau mengurangi kebaikan, nilai kebaikan. Ya, yes. Bagaimana caranya banyaknya omong ini bisa dikemas dengan sesuatu yang sifatnya ke arah positif lah. Tidak kemudian kalau ada hasanat malah jadi hilang. Nah itu khawatirnya kalau dia berbuat hasanat, berbuat kebaikan, dengan banyaknya pembicaraan tentang hasanat itu malah jadi riya atau ta'ajub. Wa kana lan ana sapa al-Fudailu Syekh Fudail rahimahullah taala. Muga ngrahmatihu ing Fudail, Syekh Fudail Allah taala. Yaqulu ngendika sapa Syekh Fudail, ini seorang sufi juga terkenal. Man adda kalamahu min amalihi. Man sapane wong ada kang milang-milang yang menganggap, menghitung kalamahu ing omongane man min amali saking setengah saking amal ibadah man, kala mongko sedidik apa kalamuhu ucapane man. Orang yang menganggap bahwa pembicaraan atau kalamnya itu bagian daripada amal ibadahnya, maka dia akan sedikit kalamnya. Wa ma warasu lan ora marisaken sapa ulama al hikmata ing hikmah illa bisamti kejaba kelawan meneng wa tafakkuri lan angen-angen atau mikir-mikir. Ya, hikmah itu bisa didapat dengan merenung, dengan memikirkan.
Ya, ini kayak kemarin itu ya. Jadi uzlah itu bagian dari daripada usaha untuk tafakkur itu kan uzlah. Jadi ada jeda untuk menarik diri dari satu keramaian atau dari satu muasyarah pergaulan untuk menimbang-nimbang apakah tadi baik, apakah buruk yang ada dilakukan atau yang ada di depannya tadi. Nah, ini hikmah dari situ akan didapat dengan dia akan mendapatkan hikmah karena tafakkur juga. Jadi kemarin uzlah, kemudian termasuk di dalam uzlah itu ada juga kemarin terkait dengan mujahadah teman-teman nih. Ya, ini golongan orang yang mulia afdol atau yang utama itu adalah orang yang rajulun yujahidu binafsi wa mali kemarin, kemudian rajulun ya'tazilu fi syi'abin minasyi'abi. Jadi kemarin pembicaraannya tentang uzlah, dia bisa jadi menarik diri dari keramaian. Nek uzlahe saiki ya kuwi kemarin. Kalau uzlahnya kita sekarang ya menarik diri mungkin dengan mundur dulu ke kamar atau rebahan atau mungkin wudhu atau sholat. Nah, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan uzlah itu ya termasuk qiyamul lail itu dalam rangka uzlah untuk tafakkur di sana. Ya. Terus wal wara'u lan utawi wirai menjaga kehormatan. Wara'u ya menjaga ya hampir seperti ifah menjaga kehormatan ya. Wal wara'u ya wirai menjaga dari hal-hal yang tidak utama, perbuatan yang kurang baik. Fin nutqi ing dalam ucapan. Wal wara'u lan utawi wirai fin nutqi ing dalam ucapan iku asyadul luweh bagus banget ya, luwih banget minhu saking wong cilok mati ing dalam suapan ya. Lukmah suapan ini apa? Pulukan atau suapan. Wasiabi maksudnya lukmah itu ya pakai makanan lah. Fil lukmati ing dalam suapan makanan atau pulukan panganan, wasiabi lan pakaian. Menjaga wirai dalam ucapan itu lebih penting, lebih banget dalam lukmah makan dan berpakaian. Waqad ajma'ulan teman-teman sepakat sapa para ulama ala annal anwara ingatase sak temene pira-pira nur cahaya ar-rabbaniyah kang bangsa kepangeranan. Nur rabbaniyah cahaya kepangeranan, ketuhanan. Iku tahruju metu apa nur anwar rabbaniyah min qalbil muridi saking atine seorang murid, saking atine murid idza takallama arikalane guneman, arikalane ngomong sapa murid bilahwin kelawan guyonan atau ngomong dengan sia-sia. Wa yasiru lan dadi apa qalbuhu atine murid dadi iku mutliman peteng. Wa annahu lan sak temene murid mata in hadama endi kapan rusak hadama rubuh ya. Apa rukun sawiji rukun min arkane thariq sanging pira-pira rukune dalan thariqah dalan menuju Allah. Tabi'ahu maka mengikuti hu ing rukun sing rusak siji mau al-baqi rukun kang liyane, rukun yang tersisa. Jadi kalau satu rukun dari rukun menuju jalan thariqah ya, thariq menuju jalan pada Allah itu kok rusak, berarti akan merusak berikutnya. Wa dzakarulan padha nutur sapa para ulama ana mu'tamal arkani saat temene gedene pira-pira rukun untuk menuju ke thariq tadi, ke jalan menuju Allah tadi. Iku arbaatun ono papat, ada 4. Rupane al-ju'u siji ngelih lapar,
Wazaharulan melek bengi, qiyamul lail di malam hari, sahar. Wal auslatulan nyepi, menyepi ya. Wasumtulan diam meneng. Ya. Jadi ada 4, lapar, maksudnya menyedikitkan makanan kemarin ya, bisa lapar karena menyedikitkan makanan atau berpuasa kemarin. Itu rukun untuk menuju jalan menuju jalan kepada Allah. Ya, jalan kewalian kira-kira begitu. Sahar yang bisa kita mudah lakukan apa ini? Gampang. Sahar melek bengi abot. Nah, yang kedua dapat. Uzlah kayaknya ya gampang, masih bisa lah. Sumtu menang masih bisa. Yang paling berat sahar, ya, saharul layali. Melek bengi untuk qiyamul lail ya. Melek bengi nggo golek-lekan ngobrol ya bisa, gampang. Ngopi ya. Ya mungkin awalnya ngopi dulu nggak apa-apa. Jadi untuk membantu biar bisa melek bengi ngopi disit. Nah, jadi bangun tidur kok masih ngantuk, medang kopi disit lah. Nah, kepiar bareng terus qiyamul lail ya boleh nggak masalah, dibantu dengan ngopi dulu. Nah, jangan bangun malam hanya untuk ke WC atau ke kamar mandi untuk buang hajat, wah mana-mana ini. Wa ma zada ala hadi wa ma lan barang zada kang nambahi kang lewi ngala hadi ngatas ikilah papat arba'ah fa huwa maka utawi ma zada sesuatu yang lebih dari 4 itu iku minat tawabi'i saking faktor-faktor yang mengikuti atau yang mendukung. Minat tawabi'i saking pira-pira pendukung atau ya pendukung, yang lain mendukung saja. Sahar, uzlah, sumtu ini yang arkan. Yang lainnya faktor yang menguatkan atau mendukung, tawabi. Terus ada wan syadu lan podo singir bersiir nglaguake sapa ulama, ada sebuah syair. Baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali. Baitul wilayati qusimat arkanuhu sadatuna fihi minal abdali ma baina samtin wa dizalin daiman wal ju'u was sahru tanzihul ghali. Baitul wilayati utawi gedung atau umai perwalian atau kekuasaan, maksudnya wali. Rumah gedung atau umah wali. Umai perwalian ya, perwalian. Nah, kekuasaan bisa diartikan kekuasaan, tapi maksudnya ini perwalian, wali. Kusimatin bagi opo arkanuhu piro-piro pokoke atau rukune bait sadatuna utawi para bendera-bendera kita fihi ing dalem bait minal abdali setengah sangking para wali abdal. Ya, ada wali kutub, wali abdal. Itu istilah di dalam ilmu sufi begitu. Wali kutub, wali abdal. Ma baina somtin, ma barang baina somtin ing dalam antarane meneng wa tizalin lan uzlah daiman saklawase hale saklawase wal ju'u lan ngelih lapar wasaharulan melek bengi qiyamul lail at-tanzihu kang nyucikaken al-ghali tur kang larang regane. Nah, jadi sahar itu mahal harganya. Qiyamul lail itu harganya mahal. Jadi awak dhewe niku dianggap punya nilai tinggi, punya nilai ghal, harganya mahal itu kalau melanggengkan atau sering melakukan saharul layali qiyamul lail. Itu menambah nilai kondite atau nilai profil seseorang ya. Nah, belum tentu semua santri Al Istiqomah berapa ini, ada berapa santri.
Itu mungkin 10% itu udah hebat itu kalau 10% bisa melakukan qiyamul lail. Mestinya ya bisa 75% qiyamul lail ya. Ini biasanya sudah keselen ya, sudah turu ya. Saya masih ingat cerita guru saya, Pak Umar Dhani. Guru waktu di Madrasah Aliyah itu guru ngajar usul fikih. Rumahnya Nambudadi, dekat pondok Nambudadi itu. Itu pernah ketemu pas takziah di pondok Nambudadi, waktu itu punyai Mbah Nyai Sedo itu. Gus, alhamdulillah Pak, pripun kabare? Saya Gus, saya. Pripun kabare larene? Santri-santri. Nggih, alhamdulillah. Saya. Kula niku sering sholat muter-muter keng masjid, dari masjid ke masjid, sering ngiring kula pilih nggih niku sing dari pondok ke pondok. Kula niku nek tilem teng pondok mriku nggih sami qiyamul lail. Kula nek teng pondok jenengan niku kok mboten saged qiyamul lail. Kula niku niate ajeng qiyamul lail teng nggen masjid sing pondok-pondok. Kula ajeng sholat qiyamul lail teng jenengan niku. Masyaallah. Takjub kula. Masjid niku isine lare kebak mboten saged nggih salat sunah qiyamul lail kula niku. Jadi di satu sisi dia memuji santri banyak, masjid kebek depan maupun yang sedalam maupun serambi, tapi untuk salat qiyamul lail enggak bisa. Lho batin. Berarti sing qiyamul lail jarang iki berarti. Udah turu angger bagi-bagi. Oke toh Pak. Perkembangannya bagus banget nih. Wadah santri. Ini kula ajeng salat qiyamul lail mboten saged teng masjid jenengan niku. Jadi beliau itu kadang-kadang kalau ada tamu malam itu ke sini orangnya tinggi. Namanya Pak Mardani. Ahli usul fikih, fikihnya matang. Di ngajinya juga bagus. Itu sering tafakur, jalan-jalan tadabbur alam sampai qiyamul lailnya mencari masjid-masjid berkeliling. Ya paling sering di wilayah petanah lah, pondok mana atau musola mana, masjid ya masjid. Nah, jadi kaya wong musafir yang jalan setiap malam itu. Nah, ketika kesini, ya itu menemukan sesuatu yang menakjubkan. Masjid full, kaya iwak pindang dijejer kebek ning arep nggo salat sunah qiyamul lail kangelan ya. Jadi biasanya malah golekne ning pengimaman akhirnya. Kadang-kadang di sana. Monggo nggih kali dituweni lari-lari. Pak Umar Dhani. Usul fikih masih ya umurnya sudah ya di bawah Bapak, mungkin umurnya 60-an sekarang. Tapi setahu saya tidak menikah. Enggak tahu apakah menikah apa enggak, tapi waktu Madrasah Aliyah sampai tamat itu, waktu sampai ketemu, setahu saya belum menikah. Ya mungkin nggak tahu apa ditolak atau bagaimana, nggak tahu. Tapi pintar, ngajinya pintar, ngajar usul fikih, fikihnya mendalam, usul fikihnya juga mendalam. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Mati selain ya. Fa'alam dzalika ya akhi. Fa'alam ngerti sapa sira dzalika ing mengkono keterangan, mengkono siir ya akhi sedulur ingsun. Wala tatsruk qiyamul laili, wala tatruk lan aja ninggalaken sira. Jangan engkau tinggalkan qiyamul laili ing qiyamul lail, salat sunah bengi. Fa inna maka sak temene qiyamul lail iku nurun dadi cahaya lil mukmini kaduwe seorang mukmin. Yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Yas akang iso bakal menyinari madangi min baini yadihi saking dalam antaraning ngarepe wong mukmin mau, wa min khalfi lan saking burine wong mukmin mau. Dia akan mendapatkan cahaya yang akan menerangi, yaitu dengan adanya qiyamul lail tadi, baik dari depannya maupun di belakangnya di yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Nah ini makanya tadi tanzihul ghali, harganya mahal orang yang qiyamul lail itu. Dan tidak harus banyak-banyak sebenarnya, yang penting melanggengkan lah. Ya nek awak dhewe iso nek ngerokangan ya wis turu meneh. Tuh kalau kuat ya, kalau longgar ya silahkan. Dulu waktu di pondok saya kuat gitu, bisa banyak. Bisa dari jam 12 sampai pagi subuh itu kuat, sampai podo semuter niku saged wiridan. Tapi saniki ora kuat. Dadi wis entuk loro wis cukup, alhamdulillah. Rong rakaat tambah hajat misalnya, sholat hajat.
Ya itu sebisa mungkin. Ya, kadang-kadang cara saya ya sholat isya-nya itu bareng dengan istri mundur, nanti jamaah setengah 4 atau jam berapa dapat 2 rakaat sudah alhamdulillah. Ini nek santri kudune dipol-pol kayak memang ya. Sebab nanti sampean sudah berumah tangga itu angel mendapatkan kesempatan kelonggaran energi tenaga dan sebagainya itu. Yuk ketungkul harus neng rumah yuk duwe keluarga banyak kesibukan, capek dan sebagainya. Tapi kalau di pondok memang kosong ya waktu itu, jadi uang hanya dikirimi terus dari orang tua. Ngaji tok, turu mangan, ya akhirnya ngentekke energi itu ya bisa dengan puasa atau salat malam itu kuat dulu. Dan apa ya? Ya full ya kalau jam 1 ke atas itu masjid di pondok itu enggak banyak orang tidur di masjid itu. Jadi kalau sebelum jam 12 itu masih banyak. Jadi habis ngaji Isya itu pada tidur gitu. Nanti jam 12 mereka pada menyingkir, ada yang menyingkir keluar, ada yang terus sholat. Jadi kalau udah jam 1 ke atas itu sampai subuh itu masjid di pondok itu ya tidak ada yang tidur, itu kayaknya jarang. Kalaupun tidur mungkin tidur sambil duduk karena wiridan ngantukan gitu ya. Sampai tertidur sampai kadang-kadang tidur kepalanya sampai ke bawah begini. Biasa ya. Subuhan wiridannya bisa setengah jam lebih itu kalau Mbah Yai dulu. Karena bacaan sampai Asmaul Husnanya 100. Ya hafidnya sirwaki Allah 100. Tahlilnya 100. Terus bacaan wiridnya panjang. Itu bisa hampir 1 jam. Jadi Mbah Yai itu wiridan terus pakai corong kedengaran gitu. Ini santri yang di belakang wiridan ada yang begini, ada yang sampai sudah tinggluk ya, sudah tidur betul di wiridan. Karena kadang-kadang sudah mulai pada rampung wiridan sorogan, terus sorogan Al-Quran gitu atau tafsir. Ini yang tadi tertidur masih tidur dengan posisi duduk ya ada juga. Udah kadung posisi duduk begitu mau bangun malu karena di depan Mbah Kiai. Akhirnya tidur terus sampai jam 7 atau jam 8. Sisang klemprok ya. Sebetulnya bangun izin armenyap. Wala tadruk qiyamal lail fa in mana tadi min wa fi kalamihim lan ing dalam jampinan iki ing dalam pengendiane para ulama man sapane wong tola kang dawakake sapa man wukufahu ing wukufe atau kandeke man baina yadayillahi ta'ala ing dalam ngersane Allah taala fitolami ing dalam waktu peteng atau waktu malam. Siapa yang memanjangkan waktu wukufnya di hadapan Allah di waktu malam, sabata moko bakal netepake sapa Allah, sabata moko netepe Allah taala qadamaihi ing sikil lorone telapakan sikil lorone ala sirati ing atase siratal mustaqim yauma tuzalzilu ing dalam dina bakal den goncang den ya dikoncang ya apa alat damu pira-pira makan sikil. Jadi orang yang memanjangkan wukuf, maksudnya ya bertahan untuk melaksanakan qiyamul lail di fiddolam tadi di malam yang gelap fil laili. Nah, untuk ibadah pada Allah maka kelak di yaumil kiamah dia akan dikuatkan, ditetapkan telapak kakinya di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ya betul sirat, di mana hari itu adalah gonjang ganjing akdam gitu, bergetar atau gonjang ganjing di atas sirat. Waqat rawalan teman-teman ngriwayatake sapa muslimun Imam Muslim fi sahih dalam kitab sahih Imam Muslim. Ada hadis afdhalus sholati utawi uluweh utamane salat ba'dal maktubati sause salat maktubah kang 5, yang maktubah itu waktu yang wajib. Iku as-sholatu sholat fi jawfil laili ing dalam tengah bengi. Di afdhalus sholat setelah sholat maktubah itu adalah sholat di malam hari qiyamul lail. Ya yang lain bukan berarti tidak nilainya penting, tapi ada yang penting banget ya. Yang misalnya yang lain yang penting ya sholat fajar penting, sholat duha penting, qobliyah ba'diyah penting. Tapi ada yang afdhalus sholah ba'dal maktubah.
yaitu salat di tengah malam. Waruyalan warwalan ngriwayataken sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa Nasai lan Imam An-Nasai yuhsyaru den kumulake sapa annasu menungso bakal den kumulake sapa annasu menungso fi sa'idin wahidin ing dalam sa'id itu tahapan atau tempat wahidin kang siji di tempat yang satu yaumul kiamat ing dalam dina kiamat ai fi sa'idin wahid ai fi makanin wahidin ya betul fayunada moko den undang-undang fayunadi moko ngundang-undang sapa munadin wong kang undang ada malaikat yang memanggil fayaqulu moko ngucap moko ngendika sapa munadin wong kang undang ainal ladzi kanu endi wong-wong aina endi alladzina wong-wong kanu kang ana sapa alladzina ana iku tajajafa ngedoi apa junubuhum pira-pira lambunge kaum atau alladzin anil madaji saking tempat turune dari tempat tidurnya madaji. Maksudnya mana orang-orang yang menjauhkan lambungnya atau badannya ya lambung itu ya anil madaji dari tempat madaji dari tempat tidur. Maksudnya yang bangun tidur berarti kan. Mana dicari. Jadi istimewa lah diistimewakan. Fayakumuna mongko podo ini tafsirnya ini. Jadi hana anil madaji'i itu lafalnya berikutnya sebenarnya adalah yad'auna rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu As-Sajdah ayat 16 kalau salah. Tapi keterangan tafsirnya di kitab-kitab tafsir banyak itu. Fayakumuna moko padha jumeneng qiyam sapa qiyamul lail sapa wong-wong alladzin ya fayakumuna moko padha jumeneng qiyamul lail sapa alladzina sing mau bengi-bengi mau wahum halautai kaum iku qalilun sedikit ya dan mereka sedikit memang jumlahnya ya betul fayadkhuluna moko padha mlebu sapa kaum sing padha ngedoi saka tempat tidure mau maksudnya qiyamul lail yadkhuluna maka padha mlebu sapa wong-wong sing qiyamul lail al jannata bi ghairi hisabin al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Wah, ini menarik. Jadi kuat nilainya tinggi di situ. Nah, jadi salat malam itu faedahnya besar sekali. Ya pokoknya ini yang seperti ini juga perlu dipromosikan gitu ya. Jadi kalau kita dakwah secara umum ya niatnya mungkin untuk menyemangati begitu. Ya kalau sudah naik tingkatannya niat yang betul ya wis pokoke nglakoni perintah anjuran Gusti Allah, ngedoi larangan lan kemurkaan Gusti Allah. Tapi kalau untuk dakwah ya memang harus disampaikan pada masyarakat hal-hal yang menarik seperti ini. Tumayu maru nulitin perintahake bisa irin nasi kelawan sekirane menungso kang liya yang lain ilal hisabi maring hisab khusus yang qiyamul lail bi ghairi hisab tapi yang lain ilal hisab ada hisabnya. Nah ini hadis ya selain yang qiyamul lail itu wahum qalilun mereka sedikit ketahuan lah dari sekian orang santri misalnya itu ya sedikit. Nek lebih dari itu alhamdulillah ya maklum. Bagus. Yes mandarin. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.